Halo, ketemu saya Habibi di sini di channel Om Puter. Di video kali ini saya akan share sebuah software untuk desktop untuk Windows ya. Ini software untuk membuat tour virtual 360 virtual tour. Jadi kalau kamu mau membuat sebuah tour virtual seperti ini contohnya dengan menggunakan gambar equirectangular 360 derajat, kamu bisa menggunakan software ini seperti ini yang contoh demonya. Di sini ada beberapa tombol hotspot. Nanti kalau kamu klik, kamu bisa melakukan sesuatu aksi. Misalnya kalau ini diklik, dia akan masuk ke panorama yang lain. Kalau mau kembali, bisa klik ini. Terus misalnya di sini ada beberapa hotspot lainnya. Misal yang ini untuk membuka link, dan begitu juga yang lain-lainnya. Langsung kita download saja. Jadi linknya ada di sini. Nama softwarenya 360 ya. Ada tombol download untuk Windows. Ini bisa diklik. Dia downloadnya dari Google Drive. Langsung saja klik tombol download yang di sini. Download anyway, aman kok, nggak ada virusnya. Lalu kita download. Saya download di sebuah folder di desktop saya. Save. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Setelah programnya diinstal, setelah downloadnya selesai dan diinstal, maka kita bisa menjalankannya dari desktop. Ada shortcutnya di sini. Mari kita mulai. Tampilannya seperti ini. Untuk membuat sebuah project, kita bisa memberikan sebuah nama untuk project yang kita buat. Misalnya project baru. Untuk yang kedua, langkah keduanya menentukan direktori project kita. Kita klik browse, kita bisa tentukan misal di desktop, kita buat sebuah folder, kita bikin folder untuk project kita. Saya beri nama project baru. Untuk nama folder usahakan tidak ada spasinya ya, jangan seperti ini, lebih baik tidak ada spasinya. Seperti ini, kita buka lalu kita klik select folder. Setelah itu kita sudah siap, kita klik tombol create. Setelah proses create selesai, kita sekarang masuk ke dalam project baru. Kita bisa lihat, kalau kita kembali di sini ada list project yang pernah kita buat. Kita bisa klik untuk membukanya, atau kita bisa klik ini untuk menampilkan folder project kita. Kita buka dulu. Kita bisa klik ini, atau di sini ada show in explorer. Nah, ini file-file project yang kita punya ada di sini. Ini nanti kita bisa copy, kita bisa kirim, kita zip, dan kita upload ke website kita. Lalu kita bisa jalankan secara online kalau sudah selesai projectnya. Untuk sementara kita bisa kerjakan begini. Ini secara default pada awal kali kita buat project ada satu file panorama yang bisa kita lihat di sini. Kita bisa coba run. Nah, ini projectnya, panorama pertama sebagai contoh. Nantinya kita bisa hapus. Di sini saya akan tunjukkan cara menambahkan panorama baru. Kita klik tombol ini, lalu kita cari file panorama yang mau kita tambahkan. Ada di sini punya saya. Misalnya saya mau menambahkan ini ya, pier. Kita klik open. Nah, sekarang kita punya dua file panorama. Ini ada
tanda kecil di sini, tombol nama. Kalau yang berwarna hijau ini artinya panorama ini yang akan muncul pertama kali saat project kita dijalankan. Misalnya kita ingin yang pertama kali muncul adalah panorama yang ini, maka kita klik ini supaya menjadi hijau. Lalu kalau kita run, kita jalankan, maka yang muncul pertama kali panoramanya adalah ini. Oke, sekarang ini ada tab hotspot di sini. Mari kita coba menambahkan hotspot untuk menghubungkan kedua panorama ini. Kita klik, lalu di sini kita klik add new hotspot. Oh ya, saya lupa satu hal. Ini untuk menjalankan program ini perlu dijalankan, yakni waktu awal kali menjalankan kita perlu menjalankan program sebagai administrator. Jadi sebelum kita mulai, kita klik kanan pada program, icon program, lalu pilih run as administrator. Kita beri izin pada program ini supaya dia bisa mengakses file-file yang akan kita buat. Karena dia perlu mengcopy dan mengenerate file, kita perlu memberi izin program ini untuk melakukan hal tersebut. Oke, kita lanjutkan. Di sini tadi kita perlu menambahkan hotspot. Jadi kita akan menambahkan hotspot untuk menyambungkan antara panorama yang satu dengan yang lainnya. Ini kita bisa ganti mana yang jadi panorama utama, mana yang bukan. Lalu setelah itu kita tambahkan, kita buat ini sebagai yang pertama, lalu kita tambahkan hotspot dari tes panorama menuju ke panorama kedua. Kita tambahkan hotspot dengan mengklik tombol ini, maka muncul jendela seperti ini. Di sini ada mouse kita berbentuk seperti tanda plus seperti ini, crosshair. Untuk menambahkan hotspot, kita tentukan lokasi hotspotnya di mana. Misalnya saya mau beri hotspot titiknya di sini, di atas kotak ini. Tekan Ctrl lalu klik. Tekan Ctrl pada keyboard lalu klik. Maka kita akan melihat input seperti ini. Kita beri nama hotspot yang ada ini. Yang pertama kita beri nama misalnya hotspot menuju pier. Kalau kita klik add, nah di sini nanti kita bisa menambahkan action. Salah satu action yang ada adalah untuk membuka panorama. Kita pilih ini, kita klik ini ya, add action, lalu pilih open panorama, membuka panorama. Di sini kita klik untuk menentukan panorama mana yang akan kita buka. Kita klik. Nah, kita akan mengklik panorama pier, gambar yang ini. Setelah itu, untuk panorama yang kedua kita tambahkan hotspot yang sama. Misalnya di sini, saya akan tambahkan hotspot di sini. Ctrl, klik. Kita beri nama kembali. Kita klik add. Lalu kita pilih actionnya, kita tambahkan action, open panorama, lalu kita pilih panorama pertama, tes panorama. Kita pilih tes panorama. Setelah itu, mari kita coba. Kita klik tombol hijau ini, maka akan muncul jendela ini. Di sini muncul hotspot. Kita bisa coba klik untuk membuka panorama yang kedua. Lalu kita klik hotspot yang ini, kita bisa kembali ke panorama pertama. Itu untuk hotspot untuk membuka panorama. Sedangkan di sini ada beberapa pilihan lain. Misalnya kalau kita tambahkan hotspot yang lain di sini, saya tambahkan di pintu ini. Misalnya buka gambar. Saya coba buka gambar. Kita tambahkan. Nah, di hotspot buka gambar ini kita tambahkan action untuk show image, untuk membuka gambar. Kita klik kolom yang
ini yang di bawahnya, lalu kita memilih gambar. Kita belum punya gambar, maka kita perlu menambahkan sebuah gambar terlebih dahulu. Kita klik image asset di sini, kita tambahkan. Misalnya di sini kita belum punya gambar ya. Saya akan import gambar terlebih dahulu ke sini untuk bisa ditambahkan. Tunggu sejenak. Saya telah menambahkan gambar sebuah mobil di sini. Klik tanda plus ini untuk menambahkan gambar. Lalu mari kita tambahkan gambar yang baru saya tambahkan ini. Klik open. Setelah ditambahkan, kita bisa menambahkan gambar tersebut pada hotspot. Di sini kita klik add action, pilih show image, lalu kita pilih gambar mobil tadi. Kita coba, kita klik tombol hijau ini, kita jalankan, muncul jendela ini. Jika kita klik pada icon tersebut, icon yang ini akan muncul gambar yang tadi. Kita bisa klik tombol silang ini untuk menutup gambar tersebut. Kita bisa juga mengganti gambar ikonnya hotspot ini ya. Kita misalnya yang ini kita ganti, kita klik saja, lalu kita bisa ganti model yang ini atau yang seperti ini. Bisa kamu ganti suka-suka. Kamu ganti suka-suka ya. Coba kita jalankan lagi. Jadinya seperti ini. Oke, itu tadi untuk menambahkan gambar. Sekarang misalnya di sini saya akan tambahkan hotspot lainnya. Misalnya di sini saya tambahkan hotspot di bawah sini. Buka video, klik add, saya ganti ikonnya, misalnya saya ganti panah seperti ini, add action, lalu kita bisa pilih play a video. Kita klik kotak ini. Kita belum menambahkan, maka kita perlu menambahkan file video terlebih dahulu di galeri video kita. Di sini ada sebuah video yang bisa saya tambahkan. Lalu kita kembali, kita klik add action, pilih play a video, kita klik nama file video yang kita tambahkan tadi, yaitu video.mp4 ini. Mari kita coba, kita play, kita menuju panorama yang kedua. Lalu di sini kita klik untuk memainkan file video. Untuk yang berikutnya kita bisa mencoba menambahkan, tapi mari kita tambahkan dulu file video, file audio. Di sini ada fitur penambahan file audio. Kita bisa tambahkan. Begitu juga ada file PDF. Kita bisa tambahkan juga sekalian. Sekarang kita di sini akan menambahkan dua hotspot ya. Hotspot yang pertama saya letakkan di jendela sini. Saya beri nama file musik. Saya tambahkan lagi. Yang kedua di tunggu sini. File PDF. Kita klik add action pada file musik, kita pilih open audio, lalu kita pilih music.mp3. Di sini yang ini kita buat untuk membuka open file PDF. Kita klik dan pilih file PDF. Lalu satu lagi, kita bisa menambahkan sebuah hotspot untuk membuka link. Di jendela sini saya buat di bawah sini, buka link.
ada satu lagi juga, yaitu menjalankan script JavaScript. Kita tambahkan jalankan JS. Nah, untuk yang kedua, untuk yang buka link ini, kita bisa tambahkan link open URL. Kita bisa tambahkan link yang ingin kita buka, misalnya seperti ini. Ups, salah. Open URL, klik save ya. Lalu tambahkan lagi, kita bisa untuk yang jalankan JS, kita tambahkan yang paling akhir execute JavaScript code. Di sini kita bisa mengetikkan kode JavaScript yang ingin kita jalankan. Misalnya kita panggil perintah alert, lalu kita ketik pesan alert yang akan dimunculkan. Halo, ini adalah pesan saya. Kita klik save. Nah, mari kita coba. Kita akan mencoba menjalankan 4 fungsi hotspot yang kita tambahkan ini. Kita tambahkan, kita klik tombol play. Kita mulai dari yang ini untuk memutar file audio. Kemudian yang ini untuk membuka file PDF. Yang ini untuk membuka link. Ketika kita klik, dia akan membuka browser. Jadi sebentar ya, kita jalankan lagi. Kita klik, akan terbuka sebuah halaman website yang linknya kita tambahkan. Pada pengaturan hotspot tadi. Oke, untuk yang buka link. Sekarang mari kita coba menjalankan JavaScript. Kita klik di sini. Nah, akan muncul alert seperti ini. Setelah kita selesai dengan project kita ini, kita bisa mengunggah file tour panorama 360 ini ke website kita. Misalnya saya akan menjalankan sebuah website secara lokal pakai local web server. Saya menggunakan XAMPP. Saya jalankan ini servernya, lalu kita buka file directory project kita ini. Kita klik tanda alamat directory ini, akan terbuka foldernya. Ini adalah file project yang kita buat. Kita copy seluruh isinya. Lalu di sini ini adalah salah satu mari kita buat di sini. Oke, di sini saja. Ini adalah directory di mana local web server saya bisa dijalankan. Saya akan bikin sebuah folder percobaan V60. Di sini saya paste file-filenya. Lalu setelah itu ini saya copy directory ini. Kita buka browser. Sini saya paste, lalu ganti ini dengan localhost dan tekan enter. Nah, kita sekarang
telah menjalankan program 360 yang kita buat di web browser. Kita bisa membuka panorama kedua. Di sini semuanya sama seperti yang kita jalankan di program 360 tadi. Kita bisa menjalankan semuanya. Audio. Ini buka file PDF. Ini karena saya punya extension downloader ya, jadi PDF-nya nggak kebuka di sini, melainkan masuk ke downloadernya. Ini file PDF-nya, sampel.pdf. Ini kita tutup aja. Lalu di sini ini untuk buka link atau buka URL baru. Seperti ini akan muncul tab baru untuk membuka website yang linknya kita masukkan tadi. Dan yang ini untuk menjalankan JavaScript. Nah, demikian tutorial program 360 ini. Mohon dimaklumi karena program ini adalah program gratis dan semua bisa menggunakannya secara cuma-cuma, pasti banyak kekurangannya. Jika kamu mau mendukung pengembangan program ini, kamu bisa mendukung dengan memberikan donasi dengan mengklik tombol PayPal di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.